Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ChatGPT, hari ini kita akan membahas tentang surah Al-Ma'un. Bisa Anda bacakan surah tersebut beserta terjemahan dalam bahasa Indonesia? Tentu, saya bisa membantu. Surah Al-Ma'un adalah surah ke-107 dalam Al-Quran. Berikut adalah bacaan surah Al-Ma'un beserta terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Surah Al-Ma'un. A'ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? 2. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahudu ala ta'amil miskin. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. 4. Fawailun lil musallin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Alladzina hum yura'un. Yang berbuat riya, pamer. 7. Wayamna'unal ma'un. Dan enggan memberikan bantuan barang-barang yang berguna. Bisa Anda jelaskan konteks sejarah daripada turunnya wahyu ini? Tentu, surah Al-Ma'un diturunkan di Makkah dan termasuk dalam kategori surah Makkiyah. Surah ini terdiri dari 7 ayat dan secara umum mengingatkan tentang pentingnya perilaku sosial yang baik serta mengutuk orang-orang yang tidak peduli terhadap kebutuhan orang lain. Khususnya mereka yang tampak saleh tetapi sebenarnya tidak menjalankan kewajiban sosial mereka dengan benar. Konon, surah ini diturunkan sebagai respons terhadap orang-orang yang mengabaikan tanggung jawab sosial mereka, seperti mengabaikan anak yatim dan tidak membantu orang miskin, meskipun mereka melaksanakan ibadah sholat. Pesan utama surah ini adalah bahwa keimanan yang sejati harus tercermin dalam tindakan nyata yang membantu sesama, bukan hanya dalam ibadah ritual semata. Surah ini juga mengingatkan bahwa orang-orang yang lalai dalam sholat dan tidak peduli terhadap kebutuhan orang lain akan mendapatkan kecelakaan. Banyak di kehidupan masyarakat kita temukan orang yang taat beribadah tetapi aspek sosialnya kurang, atau sebaliknya, orang yang aspek sosialnya bagus tetapi kurang dalam ibadahnya. Menurut pandangan kamu bagaimana? Penting sekali untuk menemukan keseimbangan antara ibadah dan aspek sosial dalam kehidupan kita. Ibadah seperti sholat, puasa, dan lainnya memang sangat penting sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Namun, aspek sosial seperti membantu sesama, kejujuran, dan kepedulian terhadap lingkungan juga merupakan bagian penting dari ajaran Islam. Seharusnya, kedua aspek ini saling melengkapi. Ibadah yang dilakukan dengan tulus akan mendorong seseorang untuk menjadi lebih peduli dan baik kepada orang lain. Sebaliknya, tindakan sosial yang baik juga bisa memperkuat keimanan dan membantu kita untuk lebih sadar akan tanggung jawab spiritual kita. Jadi idealnya adalah kita berusaha untuk menjaga keseimbangan ini. Tidak hanya fokus pada ibadah pribadi, tetapi juga aktif dalam memperbaiki dan membantu masyarakat sekitar. Dengan cara ini, kita bisa menjalani hidup yang lebih bermakna dan sesuai dengan ajaran Islam. Dalam hal anak yatim, Anda bisa jelaskan batas usia berapakah seseorang itu dianggap anak yatim yang perlu kita bantu? Dalam konteks Islam, seorang anak dianggap yatim ketika mereka kehilangan ayahnya sebelum mencapai usia balik. Namun, batas usia balik dapat bervariasi tergantung pada kebudayaan dan hukum setempat. Secara umum, usia balik biasanya sekitar 15 tahun, tetapi dalam beberapa budaya atau sistem hukum bisa berbeda. Yang penting untuk dipahami adalah bahwa anak yatim adalah mereka yang kehilangan ayahnya dan membutuhkan dukungan serta perhatian dari masyarakat. Jadi, meskipun usia anak yatim bisa menjadi faktor, yang lebih penting adalah memberikan perhatian dan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, tanpa memandang usia mereka. Berbicara tentang miskin dalam konteks surat ini, batasan-batasan apakah seseorang ini dikatakan miskin kalau ditinjau dari aspek pemenuhan kebutuhan, katakanlah kebutuhan pangan atau sandang atau papan? Dalam konteks Islam, seseorang dikatakan miskin jika mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka untuk hidup, seperti pangan, pakaian, dan tempat tinggal.
Kebutuhan ini adalah kebutuhan dasar yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang layak. Misalnya, jika seseorang tidak memiliki cukup makanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, atau mereka tidak memiliki pakaian yang memadai untuk melindungi diri dari cuaca, atau mereka tidak memiliki tempat tinggal yang layak, maka mereka dianggap sebagai miskin. Islam mendorong umatnya untuk membantu mereka yang membutuhkan, termasuk memberikan bantuan kepada orang miskin dalam bentuk makanan, pakaian, dan dukungan lainnya. Jadi, setiap orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka dianggap sebagai orang yang membutuhkan bantuan tanpa memandang batas usia atau latar belakang lainnya. Mengapa surah ini dinamakan surah Al-Ma'un? Surah Al-Ma'un dinamakan demikian karena dalam surah ini terdapat kata Al-Ma'un yang secara harfiah berarti barang-barang kecil atau barang-barang yang berguna. Dalam konteks surah ini, Al-Ma'un merujuk pada bantuan-bantuan kecil yang seharusnya diberikan kepada orang lain, seperti memberikan makanan, minuman, atau barang-barang lainnya yang bisa membantu sesama. Surah ini mengingatkan kita bahwa keimanan yang sejati harus tercermin dalam tindakan nyata, termasuk membantu orang lain dalam kebutuhan sehari-hari mereka. Orang-orang yang mengabaikan tanggung jawab sosial ini, meskipun mereka tampak beribadah, dianggap sebagai orang yang lalai dan tidak menjalankan ajaran Islam dengan benar. Jadi, nama Al-Ma'un mengingatkan kita akan pentingnya memberikan bantuan kepada orang lain, bahkan dalam bentuk yang paling sederhana. Apakah bingkisan atau parcel yang biasa diberikan oleh bawahan kepada atasan ini merupakan bagian bantuan? Karena ini ironis dengan yang Anda katakan, yang diberi justru malah orang yang lebih dari kita. Menurut Anda bagaimana? Pemberian bingkisan atau parcel kepada atasan biasanya dilakukan dalam konteks tradisional atau budaya tertentu, sebagai bentuk penghormatan atau ucapan terima kasih. Meskipun niat di balik pemberian tersebut mungkin baik, dalam konteks ajaran Islam, penting untuk memastikan bahwa bantuan atau bantuan yang kita berikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan memberikan manfaat nyata bagi yang menerimanya. Memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, seperti anak yatim, orang miskin, atau mereka yang kurang mampu, adalah bentuk bantuan yang lebih sesuai dengan ajaran Islam. Islam mendorong umatnya untuk peduli terhadap sesama, terutama mereka yang kurang mampu, dan memberikan bantuan dengan tulus dan ikhlas. Jadi meskipun memberi bingkisan atau parcel bisa menjadi bentuk penghargaan dalam suatu tradisi, penting untuk memastikan bahwa kita juga memberikan perhatian dan bantuan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, sesuai dengan ajaran Islam. Beberapa orang memberikan bantuan dan mempublikasikan untuk tujuan memotivasi. Bagaimana dalam konteks ini, termasuk riya atau bagaimana menurut kamu dalam kaitannya dengan surah Al-Ma'un ini? Dalam Islam, niat di balik tindakan kita sangat penting. Jika seseorang memberikan bantuan dengan tujuan untuk memamerkan atau mencari pujian dari orang lain, ini bisa dianggap sebagai riya atau berbuat sesuatu untuk mendapatkan perhatian dan pujian dari manusia, bukan karena keikhlasan kepada Allah. Surah Al-Ma'un mengingatkan kita bahwa tindakan sosial yang sejati harus dilakukan dengan niat yang tulus, tanpa mengharapkan pujian atau penghargaan dari orang lain. Tindakan seperti memberikan bantuan kepada yang membutuhkan seharusnya dilakukan karena keinginan untuk membantu dan memenuhi tanggung jawab sosial kita, bukan untuk mencari pengakuan. Namun, jika seseorang mempublikasikan bantuan mereka dengan niat untuk memotivasi orang lain agar juga melakukan kebaikan, dan niat utamanya tetap tulus untuk mendapatkan ridha Allah. Baik, terima kasih ChatGPT atas diskusi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan memberikan inspirasi. Dan pemirsa, jangan lupa stay tune di program Sidai, Sinau dengan AI, bersama SLCC, Smart Learning and Character Center PGRI Kalimantan Timur. Sampai jumpa pada topik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.